Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam pertemuan taklim pagi hari ini, kita akan melanjutkan tafsir surah Ali Imran. Masih membahas ayat yang ketujuh dalam surah Ali Imran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua jenis ayat di dalam Al-Quran, yaitu ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatin muhkamat. Yang disebut dengan ayat muhkamat adalah wadihatud dilalah. Ayat-ayat yang penjelasannya, maknanya, dan kandungannya jelas. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat ini tidak bisa diinterpretasikan dengan interpretasi yang begitu berbeda-beda. Karena sudah jelas. Hunna ummul kitab. Dan ayat-ayat ini, kata Allah, merupakan landasan, merupakan pokok pengambilan dasar-dasar dalam hukum syariat Islam. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat-ayat yang lain mutasyabihat. Makna mutasyabihat berbeda dengan muhkamat. La tufhamu ma'aniha. Makna-maknanya tidak bisa difahami. Makna-maknanya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ka'awailis suwar, seperti huruf-huruf pada awal surah. Yasin, Alif Lam Mim, Thaha, Kaf, Ya, Ha, Ya, Ain, Sad, dan sebagainya. Lalu kemudian, jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan kitaban mutasyabiha, bima'na annahu yusbihu ba'dahu fil husni was-sidqi. Namun meskipun ayat-ayat itu ada yang muhkam dan ada yang mutasyabihat, tetapi seluruh ayat di dalam Al-Quranul Karim bukan berarti ada sebagian yang kurang kualitasnya dan sebagian lain bagus kualitasnya. Tidak seperti itu. Baik ayat muhkamat ataupun mutasyabihat memiliki hikmah mengajarkan manusia untuk belajar tidak tahu. Untuk tidak malu mengatakan tidak tahu. Karena jamaah rahimakumullah, muhkamat mudah difahami maknanya, sudah jelas. Mutasyabihat adalah ayat-ayat yang
maknanya tidak bisa dijangkau oleh manusia dan mengandung berbagai macam interpretasi. Sah-sah saja ketika diinterpretasikan selama jamaah rahimakumullah itu tidak dipastikan bahwa memang hanya itulah maksud yang sebenarnya. Seperti penafsiran Alif Lam Mim, Yasin, Toha. Ada yang mengatakan itu adalah seperti Yasin dan Toha. Itu adalah nama-nama Nabi Muhammad SAW. Lalu ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah bukti bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu. Artinya Al-Quran itu memang dari wahyu. Karena Rasulullah tidak bisa tulis dan baca, tetapi kemudian Rasulullah mampu mengeja. Alif Lam Mim, Yasin itu adalah mengeja. Sehingga jamaah rahimakumullah merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu. Dan Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Dan penafsiran-penafsiran lain mengenai hal-hal seperti ini yang masuk dalam kategori ayat mutasyabihat. Jadi intinya adalah belajar untuk mengatakan saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu itu bukan sesuatu yang aib. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian Allah memperingatkan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Adapun orang-orang yang di dalamnya ada zaigh. Zaighun itu adalah mailun anil haq. Mailun anil haq artinya menyimpang dari kebenaran. Jadi ketika membaca Al-Quran, berjumpa dengan ayat-ayat mutasyabihat, orang beriman akan mengatakan bahwa kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya ada zaigh, mailun anil haq, penyimpangan dari kebenaran, memang sudah terniat untuk menyimpangkan kebenaran, maka mereka yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka mereka justru berusaha untuk membahas masalah ayat-ayat mutasyabihat ini dengan niat untuk memunculkan fitnah. Kemudian lijahlihim biwuqu'ihim fi syubuhati wal libs. Karena mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka justru terperosok ke dalam sesuatu yang sifatnya samar-samar dan tidak jelas. Wabtigha'a ta'wilih, dan mereka berusaha memaksakan diri untuk menafsirkannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui tafsirnya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang ats-tsabituna al-mutamakkinun fil ilmi, orang-orang yang benar, mantap ilmunya, kokoh ilmunya, benar ilmunya, yaqulun, mereka akan berkata, amanna bih, kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabih ini. Annahu min indillah, bahwa ayat-ayat ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan mengatakan wala na'lamu makna, dan kami tidak tahu maknanya secara pasti. Min indi rabbina, kalaupun kami tahu itu adalah ilmu dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan jamaah rahimakumullah, hanya orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih dan akal yang jernih saja yang bisa mencerna dan mengikuti serta melaksanakan tuntunan Allah dalam ayat ini. Jamaah rahimakumullah,
ayat ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, ayat ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang jelas maknanya dan mudah untuk diambil sebagai dasar hukum. Dan ada ayat-ayat yang maknanya itu tidak bisa difahami, apalagi untuk menjadi dasar hukum. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa mengatakan tidak tahu bukan suatu aib. Jamaah rahimakumullah, siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Imam Malik bin Anas adalah imam Daril Hijrah. Imamnya di kota suci Madinah. Bahkan di Madinah pada zaman beliau ada satu ungkapan yang terkenal, yaitu tidak ada yang berhak berfatwa kalau Imam Malik ada di Madinah. Ini bisa menggambarkan bagaimana kedudukan Imam Malik, keilmuan Imam Malik, keulamaan Imam Malik, sekaligus menggambarkan betapa tingginya kedudukan Imam Malik di mata umat Islam yang tinggal di Madinah waktu itu. Namun jamaah rahimakumullah, di dalam kitab yang disusun oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang berjudul Raudatun Nazir wa Junnatul Munazir, ada satu riwayat yang menarik tentang Imam Malik. Imam Malik dalam kitab tersebut diriwayatkan pernah ditanya tentang 40 masalah. Imam Malik ditanya 40 masalah. Namun 36 diantaranya beliau jawab dengan jawaban saya tidak tahu. Dan ini juga riwayatnya diperkuat lagi oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Intiqa. Jadi ada dua ulama, yang pertama Ibnu Qudamah, yang kedua Ibnu Abdul Bar, yang meriwayatkan bahwa Imam Malik ditanya 40 masalah dan mengatakan saya tidak tahu ketika harus menjawab 36 pertanyaan diantaranya. Kesimpulannya, 40 yang ditanyakan, 36 menjawab saya tidak tahu, berarti yang Imam Malik bisa jawab adalah hanya 4 pertanyaan. Hanya 4 pertanyaan. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, luar biasa. Dan ini betul-betul menunjukkan keulamaan Imam Malik. Dan sama sekali tidak menjadi aib bagi Imam Malik. Sama sekali tidak menjadi kekurangan bagi Imam Malik. Karena jamaah rahimakumullah, pertanyaan mengenai agama, pertanyaan mengenai Al-Quran, pertanyaan mengenai hukum-hukum, itu merupakan sesuatu yang berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran juga Allah SWT berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ
kana anhu mas'ula. Artinya, jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengerti, apa yang kamu tidak tahu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah rahimakumullah, orang yang banyak ilmunya dan ilmunya itu memberkahi dirinya akan membuat orang itu semakin takut kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ulama inilah yang disebut oleh Allah dengan kata-kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab artinya lil hasri. Lil hasri artinya mengeksklusifkan ulama dalam kategori hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Sehingga jamaah rahimakumullah, ulama-ulama itu secara eksklusif adalah hamba-hamba yang takut kepada Allah. Tidak sembrono dalam memberikan fatwa atau menjawab pertanyaan kalau memang mereka belum betul-betul menguasainya atau ada keraguan ketika akan menjawabnya. Karena itu jamaah rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda pernah berkata, "Ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tuzilluni in qultu fi ayatin min kitabillahi bi ra'yi au bima la a'lam." Ini adalah ungkapan dari orang yang sangat berilmu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, tetapi ungkapannya menunjukkan bahwa ilmu yang beliau dapatkan dari kekasihnya Rasulullah betul-betul telah membersihkan hatinya. Sehingga menjadi hanya takut pada Allah. Beliau mengatakan, bumi mana yang akan aku pijak? Dan langit mana yang akan menaungiku? Jika aku berkata tentang suatu ayat dari kitabullah hanya dengan pendapatku. Atau dengan sesuatu yang aku sebetulnya tidak tahu. Masya Allah. Rahimakumullah. Luar biasa. Barangkali ada orang yang untuk menjaga image-nya, untuk menjaga wibawanya, ketika ditanya sesuatu yang dia tidak ketahui, dia tetap berusaha untuk menjelaskan dengan pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri. Dia tetap berusaha meyakinkan orang yang mendengarnya bahwa apa yang disampaikannya itulah yang benar. Padahal sebetulnya dia tidak mengerti, dia tidak memiliki ilmunya, dia tidak tahu informasinya. Nah, jamaah rahimakumullah, mentalitas seperti inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 7 yang mulia ini. Ayat ini memberikan kepada kita panduan untuk tawadhu. Ayat ini memberikan kepada kita panduan untuk berkata jujur. Kalau tidak tahu, ya sudah tidak tahu. Dan ayat ini sekaligus mengangkat derajat orang yang berani mengatakan saya tidak tahu karena betul-betul tidak tahu. Dan merendahkan derajat orang yang mengatakan saya tahu padahal sesungguhnya dia tidak tahu. Insya Allah akan kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran yang banyak memberikan kita bimbingan dan tuntunan dalam berbagai hal yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma la tad'alana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Bia. wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok. Insyaallah. Barakallah.